Kok aku ketawa? Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai evaluasi ekspos proyek. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Nikade Indah Kresna Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 095 dan absen 8. Kemudian rekan saya Nikomang Tria Erlikayanti dengan 3 digit NIM terakhir 104. Kemudian ada Nikada Gita Dwi Payani Surya dengan 3 digit NIM terakhir 106. Kemudian yang keempat ada Niluh Eka Prasetya Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 108. Dan yang terakhir ada Ikade Dwiki Prasetya Putra dengan 3 digit NIM terakhir 239. Nah, adapun submateri yang akan kami bawakan pada siang ini yaitu yang pertama CBA dalam proses pengembalian keputusan, kemudian ada yang kedua interpretasi variabilitas tingkat pengembalian eksternalitas ex ante dan ex post atau estimasi ulang, kemudian yang ketiga ada perbandingan antara tingkat ekonomi ex ante dan ex post, kemudian yang terakhir ada CBA dan intensif. Baik, materi yang akan dibawakan pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai CBA dan proses pengambilan keputusan. Nah, bisa di next slide. Nah, dalam melakukan suatu proyek, tidak ada jaminan bahwa hasil dari suatu proyek pembangunan akan sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah diperkirakan sebelumnya. Perbedaan antara prediksi awal dan hasil nyata adalah hal yang umum terjadi. Penyimpangan ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Nah, faktor endogen merupakan penyebab yang terjadi dari dalam atau internal seperti kesalahan atau ketidakakuratan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Sedangkan faktor eksogen merupakan perubahan yang disebabkan oleh faktor dari luar atau eksternal yang tidak dapat diprediksi seperti kondisi ekonomi, politik, dan bencana alam. Evaluasi proyek umumnya tidak bisa mengandalkan guncangan eksternal karena sifatnya yang tidak terduga dan berada di luar jangkauan manajemen proyek. Namun, risiko yang berasal dari faktor internal atau endogen sebenarnya masih bisa dikurangi, terutama melalui perencanaan awal atau ex ante yang lebih cermat dan objektif. Nah, menurut Flyjane tahun 2007 terdapat 3 penyebab utama kesalahan dalam peramalan proyek, yaitu yang pertama itu ada faktor teknis, di mana faktor teknis ini adalah kesalahan dalam metode atau alat peramalan yang digunakan. Yang kedua itu ada faktor psikologis, di mana adanya bias atau optimisme berlebihan dalam menyusun rencana, dan yang ketiga itu ada faktor politik dan ekonomi, yaitu adanya unsur kesengajaan dari pihak perencana atau pihak yang berkepentingan untuk melebih-lebihkan manfaat dan mengecilkan biaya demi mendapatkan persetujuan atas proyek. Bisa di next slide. Nah, ketika kita melihat hubungan yang rumit antara semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek, kita harus menyadari bahwa masing-masing pihak punya tujuan yang berbeda dan kadang bertentangan. Nah, pemerintah di berbagai tingkat, mulai dari pusat sampai dengan daerah, serta pihak-pihak dari luar pemerintahan punya kepentingan dan peran yang berbeda-beda. Hal ini sering membuat proses pengambilan keputusan jadi lebih lama dan sulit. Akibatnya, keputusan bisa terlambat atau salah arah yang kemudian menyebabkan proses menjadi lebih mahal dan kurang efisien. Jadi, memahami dan mengelola perbedaan kepentingan ini sangat penting supaya proyek bisa berjalan lancar dan hasilnya maksimal. Nah, ketika ada perilaku yang hanya mementingkan keuntungan pribadi atau pandangan yang terbatas tanpa memperhatikan dampak jangka panjang, maka proses pengambilan keputusan bisa menyimpang dari tujuan utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bourdin et al. Tahun 2018,
dalam melakukan CBA ini perlu juga mempertimbangkan bagaimana organisasi-organisasi yang berbeda memiliki sudut pandang yang berlainan, serta adanya tekanan politik dan persaingan antar lembaga untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Nah, tidak jarang terdapat kepentingan tersembunyi, baik ekonomi maupun politik, yang membuat hasil CBA dimanipulasi. Misalnya, lembaga pendanaan di tingkat pusat mungkin mengutamakan pengeluaran yang bertujuan memperkuat posisi politik mereka yang berbeda dengan prioritas lembaga di daerah. Pemerintah yang berlainan tingkat juga bersaing untuk mendapatkan dana yang terbatas. Perusahaan swasta cenderung memiliki teknologi yang paling murah, memilih teknologi yang paling murah untuk meraih keuntungan maksimal. Sementara itu, analisis proyek terkadang lebih memilih untuk menyenangkan klien demi mendapatkan proyek selanjutnya daripada memberikan penilaian yang jujur dan kritis. Mereka juga mungkin menghindari penggunaan metode peramalan yang lebih tepat tetapi mahal karena terbatasnya anggaran atau insentif yang ada. Bisa di next slide. Nah, masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi itu oleh cara kelembagaan dan sistem pendanaan diatur. Nah, studi yang dilakukan oleh Florio dan Feknit mengungkapkan bahwa dalam kebijakan kohesi Uni Eropa, insentif yang ada kadang membuat pihak-pihak terkait menyajikan informasi yang tidak akurat secara strategis. Hal ini disebabkan oleh sistem tata kelola yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan yang memiliki akses informasi berbeda dan tujuan yang tidak selalu sama. Sistem pendanaan yang ada lebih fokus untuk menutupi kekurangan dana investasi daripada memberikan penghargaan pada proyek yang berdampak positif paling besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah cenderung mengutamakan penggunaan dana secepat mungkin untuk proyek yang aman dan sudah disepakati bersama agar dana tidak terbuang sia-sia. Selain itu, karena hasil analisis biaya manfaat ini menjadi dasar dalam pengalokasian dana dan pemberian hibah, ada dorongan untuk melebih-lebihkan biaya dan manfaat sosial supaya proyeknya dapat dana lebih besar. Nah, menurut Gomez, Lobo tahun 2012 menjelaskan bagaimana Chili menggunakan sistem yang rapi dan teratur untuk mengelola proyek-proyek investasi publik mereka yang disebut Sistem Investasi Publik Nasional atau SNI. Sistem ini punya beberapa aturan penting agar proyek yang dikerjakan benar-benar berkualitas dan bermanfaat. Pertama, semua proyek harus dievaluasi secara hukum sebelum dilaksanakan, supaya proyeknya benar-benar layak. Yang kedua, ada pemisahan tugas antara yang menilai dan yang mengajukan proyek, supaya tidak terjadi konflik kepentingan dan penilaian jadi lebih objektif. Yang ketiga, proses evaluasi proyek dilakukan bertahap dan melewati beberapa filter serta pengawasan agar kualitas proyek tetap terjaga. Keempat, ada aturan dan prosedur standar yang harus diikuti termasuk penggunaan harga sosial yang ditetapkan secara terpusat sehingga sebagai acuan dalam penilaian. Terakhir, setelah proyek selesai dikerjakan, ada evaluasi ulang untuk menilai apakah proyek itu benar-benar berhasil dan memberikan dampak positif sesuai dengan yang diharapkan. Sistem seperti ini membantu memastikan penggunaan dana publik jadi lebih efisien dan tepat sasaran. Nah, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan proyek investasi publik itu sangat dipengaruhi oleh akurasi perencanaan, transparansi proses evaluasi, dan pengelolaan kepentingan berbagai pemangku kepentingan yang kompleks. Faktor internal seperti kesalahan teknis, bias optimisme, dan tekanan politik ekonomi dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara prediksi awal dan hasil nyata proyek. Selain itu, struktur kelembagaan yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dengan tujuan yang berbeda, serta sistem pendanaan yang kadang kurang memberikan insentif untuk proyek berkinerja terbaik, turut memperumit pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, penerapan mekanisme pengawasan yang ketat, pemisahan tugas, penilai dan penyusul proyek, serta evaluasi menyeluruh baik sebelum
maupun sesudah pelaksanaan proyek seperti yang diterapkan dalam sistem SNI yang sudah dijelaskan di Chili tadi merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik demi mencapai hasil pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai interpretasi variabilitas tingkat pengembalian internal ex ante versus ex post atau estimasi ulang. Yang pertama, saya akan membahas mengenai interpretasi variabilitas tingkat pengembalian internal proyek, khususnya perbandingan antara ex ante dan juga ex post. Bayangkan jika kita membangun sebuah jembatan misalnya. Sebelum proyek dimulai, kita akan membuat dulu estimasi keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh yang disebut ex ante. Nah, ex ante itu merupakan prediksi awal berdasarkan data dan asumsi yang kita miliki. Kemudian setelah proyek selesai, kita akan melihat bagaimana hasil nyatanya dari proyek-proyek tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan ex post. Disinilah kita mengevaluasi apakah hasil aktual sesuai atau berbeda dengan apa yang kita perkirakan sebelumnya. Variabel seperti FIRR dan AIRR digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian finansial dan ekonomi dari proyek tersebut. Nah, pemahaman perbedaan ini penting agar kita bisa menilai bagaimana efektivitas dan juga bagaimana efisiensi penggunaan dana publik dalam proyek yang kita jalankan. Kemudian, nah, adapun tantangan dan juga penyebab variabilitas. Di sini ada tantangan utamanya merupakan proses evaluasi ini yang memiliki keterbatasan akan data. Misalnya dokumentasi selama pembangunan jembatan mungkin tidak akan lengkap atau tidak sesuai standar sehingga sulit untuk dibandingkan dengan proyek lain. Selain itu, dari ribuan proyek yang diajukan, hanya beberapa yang lolos seleksi ketat dan dianalisis, sehingga hasil yang kita lihat bisa jadi tidak mewakili keseluruhan dari kondisi itu sendiri. Nah, bisa dilihat empat tingkat pengembalian proyek pada gambar. Di sini ada project implementation dan juga project analysis berdasarkan FIRR ex ante dan juga AIRR ex ante dan ex post-nya. Nah, adapun perbedaan antara ex ante dan ex post ini bisa muncul karena beberapa hal. Misalnya jika ada perubahan skala proyek, misalnya jembatan yang awalnya direncanakan memiliki 2 lajur menjadi 3 lajur. Itu kan memiliki perbedaan rencana. Kemudian biaya yang sebenarnya bisa jadi lebih besar karena kenaikan harga material atau proyek terlambat selesai karena cuaca buruk atau kendala sosial politik di lapangan bisa menjadi hasil aktual yang berbeda dari estimasi yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, nah, mengapa penting untuk menganalisis variabilitas ini sendiri? Eh, Misalnya kita hanya mengandalkan estimasi awal saja, tanpa melihat hasil aktual atau hasil realnya. Nah, kita mungkin salah mengambil keputusan karena kenapa? Karena pendanaan proyek berikutnya akan bergantung pada ini. Dengan menganalisis perbedaan antara ex ante dan juga ex post, pemangku kebijakan bisa memperbaiki perencanaan dan membuat anggaran yang lebih realistis. Selain itu, transparansi dalam data dan akses yang lebih mudah akan membantu semua pihak memahami kendala dan juga risiko yang mungkin muncul. Sehingga pada akhirnya evaluasi yang akurat akan membantu memastikan dana publik digunakan secara efisien dan proyek bisa memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. Jadi dapat disimpulkan ada 3 poin yang penting. Yang pertama untuk memperbaiki akurasi perencanaan proyek, kemudian memberi wawasan bagi pengambilan keputusan pendanaan dan juga menunjukkan perlunya transparansi dan juga akses dana proyek kepada berbagai pihak. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Eh, Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu analisis tingkat pengembalian internal dalam evaluasi kelayakan proyek. Baik, tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau yang disingkat IRR merupakan salah satu indikator yang penting dalam evaluasi kelayakan proyek, baik dari sisi finansial maupun ekonomi. Namun penting dicatat bahwa IRR bersifat spesifik untuk setiap proyek dan sangat bergantung pada parameter-parameter seperti harga,
baik harga pasar dalam analisis finansial maupun harga bayangan dalam analisis ekonomi. Dan kuantitas output ataupun input proyek, parameter-parameter ini pada akhirnya dipengaruhi oleh konteks lingkungan proyek eh, serta teknologi yang digunakan. Eh, dalam eh, dalam kerangka evaluasi kinerja proyek, terdapat beberapa hubungan penting dalam indikator tersebut yang dapat diamati. Yang pertama itu ada untuk populasi proyek atau untuk sampel besar yang tidak bias dari proyek-proyek yang dipilih secara optimal oleh satu lembaga pembangunan, tingkat pengembalian internal ex ante dan ex post, baik ekonomi maupun finansial harus berkorelasi. Rata-rata penyimpangan positif dan negatif eh, dari pengembalian ex ante saling mengimbangi sampai batas tertentu. Dan pengambilan ex ante merupakan prediktor pengembalian ex post, eh, ceteris paribus, yaitu mengembalikan lingkungan sektor dan karakteristik proyek lainnya. Yang kedua itu ada eh, di bawah bias optimize sistematis tingkat pengembalian internal ekonomi ekspos seharusnya lebih rendah daripada tingkat pengembalian internal ekonomi ex ante. Oleh karena itu, pengembalian ex ante atau ex post yang tepat memungkinkan seseorang untuk mengukur sejauh mana bias optimize ini dan menilai eh, misalkan apakah kesalahan peramalan tersebar merata di seluruh portofolio proyek atau apakah kesalahan tersebut lebih sering di beberapa negara atau sektor. Baik, next. Jadi next. Baik, yang ketiga itu eh, ada portofolio proyek yang disetujui. Tidak dibatasi oleh perjahatan modal, mencakup semua proyek dengan tingkat pengembalian ex ante yang lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang disyaratkan. Namun, satu organisasi dapat menetapkan bobot yang berbeda untuk faktor-faktor khusus negara atau sektor, eh, atau memiliki preferensi eh, sektor. Meskipun pada prinsipnya perencanaan atau lembaga pembangunan tidak boleh memiliki preferensi atas negara atau wilayah, misalkan karena harga bayangan dalam analisis ekonomi mencakup karakteristik distribusi barang atau industri misalnya, karena semua dampak eksternalitas dimasukkan dalam pengembalian proyek eh, melalui eh, sektor harga bayangan. Bias sistematis seringkali mengucapkan frekuensi kelembagaan implisif. Yang eh, keempat itu ada secara umum eh, variabilitas tingkat pengembalian ekonomi ex ante tidak boleh lebih besar daripada variabilitas tingkat pengembalian keuangan. Ketika deviasi standar dipertimbangkan dan eh, informasi ini dibandingkan, tidak boleh diharapkan bahwa analisis ekonomi secara sistematis meningkatkan variabilitas pengembalian dibandingkan dengan analisis keuangannya. Faktanya, transisi dari harga yang dapat diamati terdistorsi ke harga mungkin netral atau bahkan mengurangi variabilitas ini. Misalnya karena diskriminasi harga monopoli, biaya masuk yang berbeda, barang barang impor dihapuskan oleh aturan standar pendapatan harga bayangan. Baik, sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu perbandingan antara tingkat ekonomi ex ante dan ex post. Next.
Nah, setelah sebuah proyek selesai dilaksanakan, sangat jarang dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai apakah hasilnya benar-benar sesuai dengan direncanakan yang di awal. Padahal, perbandingan antara nilai analisis ex ante atau perakiraan sebelum proyek dan ex post atau hasil nyata setelah proyek sangat penting untuk mengukur keberhasilan suatu proyek. Nah, salah satu contoh upaya yang dilakukan adalah laporan POPE atau Project Performance Evaluation yang dibuat setiap 2 tahun sekali. Nah, laporan ini membandingkan berbagai aspek mulai dari biaya, manfaat, hingga dampak lingkungan, lalu lintas, dan keselamatan di mana tujuannya yaitu untuk mengevaluasi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di proyek-proyek selanjutnya. Next. Next. Salah satu studi penting dilakukan oleh Administrasi Jalan Umum Norwegia yang mengevaluasi 27 proyek jalan. Nah, studi ini membandingkan antara estimasi awal atau ex ante dan hasil proyek akhir yaitu ex post, di mana setelah proyek model transportasi diperbarui, hasilnya menjadi lebih akurat, di mana rata-rata nilai ex post justru 50% lebih tinggi daripada perkiraan awal. Ternyata dalam perencanaan awal sering terjadi peremehan terhadap volume lalu lintas dan pertumbuhan kendaraan. Sementara biaya konstruksi justru diperkirakan terlalu tinggi. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi ex post sangat penting karena kenyataan di lapangan sering berbeda dari rencana. Next. Nah, dalam evaluasi proyek ada dua pendekatan utama, yaitu analisis keuangan dan ekonomi, di mana analisis keuangan menggunakan harga pasar dan fokus pada keuntungan langsung, sementara analisis ekonomi menggunakan harga bayangan untuk memperhitungkan nilai sosial dan distorsi pasar. Namun, idealnya hasil analisis ekonomi dari ex ante dan ex post tidak boleh berbeda jauh dibandingkan hasil analisis keuangannya. Jadi, selisih terlalu besar kemungkinan akan ada menimbulkan kesalahan dalam untuk menghitungkan biaya dan manfaat atau ada bias tersembunyi. Nah, kemudian ada pun peran Bank Dunia atau World Bank, yaitu untuk memiliki pendekatan khusus dalam evaluasi proyek, yaitu dengan menggunakan indikator REIRR atau Re-Estimated Economic Internal Rate of Return, yaitu di mana indikator ini dilakukan untuk menghitung ulang pengembalian ekonomi setelah proyek selesai. Nah, R- REIRR ini dilakukan untuk menilai apakah proyek perkiraan ex ante terlalu optimis atau tidak. Nah, proyek jalan tol yang dikelola dengan sistem pembayaran misalnya seringkali akan memiliki perakiraan yang lebih akurat karena diawasi oleh investor dan lembaga pemeringkatan yang mengutamakan ketepatan dan transparansi. Nah, REIRR ini memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai keberhasilan proyek dari sisi ekonomi. Next. Nah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh yang lebih sederhana, yaitu di mana ketika misalnya pemerintah daerah ini merencanakan pembangunan jalan desa sepanjang 10 kilometer dengan anggaran 10 miliar. Nah, dalam perencanaan ex ante, proyek ini diharapkan dapat mempercepat distribusi hasil pertanian serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan serta menghasilkan IRR sebesar 15%. Nah, volume kendaraan diperkirakan akan ada sebanyak 500 kendaraan per hari dan dengan waktu pembangunan diproyeksi selama 12 bulan. Namun, setelah 2 tahun berjalan, jalan tersebut digunakan, evaluasi ex post menunjukkan hasil yang lebih baik, di mana biaya aktual hanya menjadi 9 miliar dan IRR meningkat menjadi 22%. Nah, volume kendaraannya juga akan mencapai 750 per hari, serta proyek selesai dalam 10 bulan, di mana hal itu juga lebih cepat. Nah, ini menunjukkan bahwa perkiraan awal tidak selalu akurat dan evaluasi ex post diperlukan untuk menilai manfaat proyek secara nyata dan akurat. Next. Nah, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi. Baik,
Baik, materi selanjutnya yaitu CBA dan insentif. Di mana bisa di next. Di mana dalam pengelolaan proyek, evaluasi memainkan peran krusial untuk memastikan hasil yang optimal dan penggunaan sumber daya yang efisien. Ada dua jenis evaluasi utama, yaitu evaluasi ex ante, yaitu penilaian sebelum proyek dimulai, dan evaluasi ex post, yaitu penilaian setelah proyek selesai. Kedua penilaian ini saling melengkapi untuk menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan. Ketika evaluasi ex post diintegrasikan secara sistematis ke dalam siklus proyek, kita tidak hanya dapat membuat estimasi yang lebih realistis untuk proyek-proyek mendatang, tetapi juga memicu tindakan korektif yang diperlukan. Hal ini mendorong perilaku yang lebih berorientasi pada hasil karena ketersediaan dana dapat dikaitkan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan, membangun kepercayaan dalam proses penilaian, dan untuk mencapai efektivitas maksimal, insentif yang tepat perlu diperkenalkan di berbagai tahapan pengambilan keputusan. Bisa di next. Jadi fungsi insentif ini ada tiga, yaitu mendorong rasionalisme dalam analisis ex ante, memperkuat tanggung jawab keuangan, dan menghubungkan pembuat keputusan dengan dampak jangka panjang proyek. Jadi konsep ini itu berakar dari teori insentif yang mengatasi masalah informasi asimetris situasi, di mana satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada yang lainnya dan membantu mengurangi risiko moral hazard. Di mana dalam kerangka analitis ini, Sela dan Florio tahun 2007 ini mengusulkan permainan investasi dengan evaluasi ex ante dan ex post. Dengan model permainan principal supervisor agen sederhana antara pemain supranasional atau prinsipal seperti Komisi Eropa, yaitu EC, dan pemerintah daerah, supervisor, dan perusahaan swasta, badan pelaksana. Jadi, inti dari model ini yaitu evaluasi ex ante dan ex post ini digunakan untuk mencegah penyalahgunaan dana, yaitu perampasan sewa, dan perlu mekanisme penghargaan dan hukuman yang formal dalam kontrak. Bisa di next. Jadi, memberikan insentif yang tepat dan mendorong penggunaan ekspos secara sistematis merupakan salah satu dari 4 langkah reformasi yang juga dianjurkan oleh Freiberg dan Bester tahun 2021 untuk mengatasi keliruan dari CBA ini, yaitu situasi ketika individu berperilaku seolah-olah estimasi biaya manfaat akurat, padahal sebagian besarnya itu adalah bias. Jadi, untuk memperbaiki situasi tersebut, ada 4 cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menggunakan metode biasing secara sistematis, yaitu penyesuaian yang dilakukan dengan perkiraan ex ante berdasarkan informasi tentang kesalahan estimasi aktual dalam investasi sebelumnya berdasarkan studi ex post. Yang kedua itu ada insentif yang lebih baik untuk CBA ex ante yang akurat. Yang ketiga itu ada audit independen yang terpisah dari motivasi politik. Dan yang terakhir itu ada adaptasi terhadap proses pengambilan keputusan saat ini, yaitu demokratis, non-teknokratis, dan non-ahli. Jadi dengan demikian, sistem insentif ini berfungsi sebagai alat penting untuk memantau efisiensi dan mendorong tindakan yang diinginkan. Jadi reformasi dalam evaluasi proyek ini sangat penting untuk mengatasi keliruan CBA dan memastikan bahwa investasi proyek benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok 6. Kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat siang.